ada satu tempat bang, jadi ditutupin karpet ini di area cuci. Di situ saya merasa aneh. Setiap malam Jumat itu keluar tanah bang. Walaupun posisi hujan atau gimana itu tanah nggak basah. Jadi kayak tanah merah, kayak tanah kuburan kering. Saya nemuin Pak Haji, iya Pak Haji, pegang batunya gitu. 3 kali kamu ucap 2 kalimat syahadat, kamu bacain Al-Fatihah ini batu. Di situ saya langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 3 kali. Saya baca Al-Fatihah, diambil batunya sama Pak Haji. Begitu dilempar ke tanah sama Pak Haji ngebul bang. Masalah batu itu bang, sampai sekarang masih ada gak? Masih ada bang, masih dibawa? saya pakai bang. Ini masih saya pakai bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue ini udah ada Bang Dayat. Aduh ya, abang, gimana ya, kabarnya bang? Sehat bang. Sehat ya? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Dayat nih. Nah, sebelum Bang Dayat menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih Bang. Siap, udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan. Yang insya Allah banget nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Dayat nanti teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, gitu Bang ya? Ya, siap. Oke. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, pada video kali ini nih, Abang pengen ceritain kejadiannya saat di mana nih Bang? Kejadiannya sih di kerjaan setim mobil dan motor sekarang ini yang saya jalani. Itu juga terjadi karena sebelumnya saya bermain orang pintar bang. Oh, berarti yang abang nanti ceritain ini selama abang kerja di cuci motor ataupun mobil, setim mobil gitu ya. Oke, berarti sampai sekarang masih di situ? Masih bang. Oh, masih berarti itu kejadian tahun berapa itu bang? Baru tahun ini juga. Oh, tahun ini? Tahun ini oh, oke. Dan ngalamin kejadian apa sih bang? Intinya aja nih bang. Ngalaminnya itu ya diganggu sosok makhluk perempuan sama sosok makhluk gede hitam tinggi aja sih. Dicuci setim mobil? Dicuci setim yang sekarang. Oke. Mungkin tahan dulu kali ya Bang Dayat ya? Iya, siap. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, diminum dulu bang. Iya. Silakan kopi, apalagi hujan kan nih. Wah. Wah, mantep bang ya? Iya, mantap bang. Udah siap bang cerita bang? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Sebelum saya merasakan efek di kerjaan yang sekarang, dulu saya itu main orang pintar bang. Main orang pintar itu karena saya berumah tangga, ada cekcok lah dengan keluarga istri dan istri juga. Di awalnya itu saya waktu zaman COVID lah, mungkin karena ekonomi kan. Di situ saya berpisah nih sama istri. Berpisah sama istri juga dengan keadaan istri lagi hamil 5 bulan bang. Kita pisah orang ketiga, biasanya kan orang ketiga itu karena perselingkuhan ya. Tapi ini enggak, karena orang tuanya. Di situ saya kan mikir, kesian sama anak. Jangan sampai ini anak jadi korban. Akhirnya ya udahlah saya jalanin dulu. Pada saat itu saya masih
bekerja driver taksi bang, salah satu taksi di Jakarta lah. Dengan adanya kejadian di rumah tangga kayak gitu, jadi nggak fokus untuk kerja, bawa kendaraan pun jadi gimana ya bang, jadi nggak konsen lah. Akhirnya saya kecelakaan, kebetulan mobil itu masuk ke kolong truk, tapi alhamdulillah saya selamat. Dari kejadian itu saya pulang ke pool, kebetulan saya kan tinggal di mes nih, karena kan kalau tinggal di rumah kesian orang tua kan, mikirin masalah yang saya hadapi kan. Saya tinggal di mes, di situ ada teman saya namanya Pak Supriyadi. Ya kenapa gitu, kok lu bisa kecelakaan kayak gini, ngantuk atau gimana? Enggak pak, lagi banyak pikiran. Sebelumnya kan saya udah cerita tuh sama Pak Supriyadi karena kasurnya sebelahan nih. Oh yang lu cerita itu ya udah gini, gua ada kenalan nih di Cirebon, kata dia, di kampung gua. Kenalan apa pak? Adalah orang pintar, pokoknya top chair di sana gitu kan. Saya bilang bener pak, maharnya gimana? Kalau di sana masih ikhlasnya ya, yang penting lu yakin, lu jalanin gitu. Boleh pak, kapan mau jalan ya terserah lu gitu kan, kata Pak Supriyadi. Ya udah pak, nunggu bonus turun aja gitu kan. Akhirnya begitu turun insentifnya, malamnya saya berangkat ke Cirebon. Kebetulan malam sampai sana kan jam 2 pagi, saya istirahat dulu di rumahnya Pak Supriyadi. Udah jam 7 pagi saya langsung ke lokasi orang pintar ini. Kebetulan lokasinya tuh di Cirebon, di daerah Gunung Jati. Saya sampai rumah sana, saya ngucap salam sama Pak Supriyadi, assalamualaikum Pak, gitu kan. Terus saya disenggol Pak Supriyadi, di sini manggilnya jangan Bapak, Akong aja gitu. Assalamualaikum Kong, ya waalaikumsalam Jang. Gitu. Kenapa nih, ada apa, duduk dulu gitu kan. Akhirnya kata Pak Supriyadi, ini Kong ada teman saya nih lagi ada masalah, minta dibantu. Akhirnya kata Akong di situ, masalah apa, coba jelasin gitu. Saya bilang, Kong, saya punya masalah rumah tangga, saya masih sayang sama istri saya masih kesian sama anak saya. Karena saya disuruh pisah nih sama orang tuanya gara-gara mungkin ekonomi kan, apalagi COVID kayak begini, saya bilang kayak gitu. Akhirnya kata Akong, itu mah masalah gampang, yang penting kuat ngejalaninnya, kuat pantangannya. Apa dulu nih Kong pantangannya, untuk syaratnya apa aja, apa yang harus saya siapin gitu, saya bilang. Terus kata Akong, kalau ngejalanin kayak gitu, kalau emang berhasil, kamu jangan sakitin istri kamu, jangan tinggalin, nanti istri kamu ngebatin bisa gila. Tapi kalau misalkan gagal, ya kamu nanti berbalik, kamu yang gila, gitu kan. Kalau gagal itu biasanya kayak gimana Kong? Ya kalau misalkan orang tua di sana sama anaknya punya main kayak begini juga gitu, tapi mudah-mudahan enggak, cuma kamu aja. Ya udah Kong, apa aja yang harus saya siapin? Nah kata si Akong ini, ya udah Jang, bawain aja ayam kampung 2 ekor, terus bunga 7 rupa, sama batang sereh 2 batang gitu kan. Udah nyiapin semuanya. Di Cirebon ini saya udah ngejalanin ritual semuanya. Pas di pertengahan ritual itu, saya ditutupin kain selimut, di air panas panci itu ada kembang 7 rupa. Posisi panas nih bang, saya ditutupin. Begitu ditutup selimut, tuh langsung nongol sosok wujud saya sendiri. Saya kaget di situ, apalagi kata Akong jangan sampai kabur atau apa kalau ngeliat apa-apa. Apa dia nanya, ada apa? Gitu kan. Saya bilang, saya masih sayang sama istri saya minta tolong supaya saya bisa balik lagi sama istri saya gitu. Sambil tolak pinggang dia bilang, kamu kuat ya kamu pelihara, lu kuat lu pelihara. Ngomongnya begitu bang. Udah begitu langsung dia hilang. Aku masuk ke kamar, ngebangunin. Itu posisi saya tadinya lagi bangun, tiba-tiba saya kayak dibangunin orang lagi tidur. Jang. Lah saya bangun, padahal awalnya sebelumnya saya masih melek gitu kan. Terus akhirnya, apa yang kamu lihat, kata Akong itu kan. Saya ketemu sama wajah saya sendiri Kong gitu kan. Terus kata Akong, dia bilang apa, lu kuat lu pelihara gitu. Terus akhirnya kata Akong, waduh ini mah gawat Jang gitu. Ini mah kayaknya yang di sana juga main kayak beginian gitu. Maksudnya Kong, ya main orang pintar juga, mungkin istri Ujang lagi diobatin juga gitu. Terus gimana? Ya udah Ujang mau jalanin, kalau emang jalanin ya itu antara kuat atau enggaknya gitu kan, efeknya itu. Saya bilang, gimana ya Kong, saya mikir-mikir dulu. Saya keluar, saya temuin Pak Supriyadi. Pak, saya begini. Terus kata Pak Supriyadi, ya udah kalau emang kiranya kuat,
jalanin gitu kan. Tak lupa saya nelpon orang rumah, nelpon ibu saya bilang kayak gitu. Kata ibu saya, ngapain sih main begitu-begituan? Awalnya saya belum izin, kata ibu saya. Ngapain sih main gitu-gituan? Yang namanya jodoh mah nggak bakal kemana, Tong. Saya kan orang Betawi ya. Yang namanya jodoh mah nggak bakal kemana. Kalau emang kiranya lu masih sayang sama bini lu, ya lu perjuangin. Gak usah main kayak gitu-gituan. Ya udah, akhirnya saya ke dalam. Saya tutup telepon, saya ke dalam. Kong, mohon maaf, saya nggak bisa ngelanjutin. Saya nggak bisa ngelanjutin ritual ini karena ya saya mikir juga kasihan nantinya sama istri saya. Terus juga saya juga nggak mau jadi balik kena batunya juga karena ritual ini. Terus kata Akong, ya udah kalau emang kiranya nggak lanjut, konsekuensinya sekarang udah ada efeknya karena Ujang udah buka batin Ujang. Jadi efeknya itu apa, Kong? Jadi di setiap Ujang kerja dimanapun, Ujang dimanapun, itu bakal diganggu sama sosok penunggu situ. Dan sosok penunggu situ ya lebih diganggunya nanti sama perempuan karena Ujang kan buka batin untuk perempuan. Saya bilang, yang benar, Kong, ya nanti rasain aja sendiri, tapi mudah-mudahan sih nggak bahaya. Tapi kalau nanti misalkan bahaya ya Ujang kesini lagi aja gitu. Akhirnya ya udahlah, saya selesain, saya kasih mahar seikhlasnya kan, saya pulang. Setelah pulang saya langsung stop operasi di taksi itu karena saya kecelakaan parah kan, ganti ruginya juga total biayanya. Saya nganggur. Setelah 1 bulan kemudian saya buka aplikasi OLX, Bang. Di aplikasi OLX ini kebetulan membutuhkan tenaga kerja untuk cuci setim mobil. Di situ saya pikir, lumayan lah daripada nganggur COVID kayak begini, saya bilang gitu kan. Akhirnya kebetulan cucian ini lokasinya di salah satu daerah Tangerang, Bang. Di Tangerang saya datang, di interview, akhirnya saya diterima. Hari itu juga saya diterima, di training, langsung bisa tinggal di mes. Akhirnya saya milih tinggal di mes daripada pulang pergi kan jauh. Di hari pertama itu ya kegiatan saya, kalau pagi itu cuci mobil, jam buka setimannya itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi, 24 jam. Di hari pertama ya saya biasa aja, Bang, nyuci mobil, siangnya malamnya cuci mobil. Di hari keduanya kebetulan admin malam ini belum ada, Bang. Akhirnya di situ bos ngasih kepercayaan sama saya nih, karena bukan saya doang sih, di situ kan ada 8 orang ya kerja. Ditanya nih siapa yang mau jadi admin, ternyata kan namanya uang itu banyak yang ngomong uang sensitif. Saya bilang akhirnya ya udah saya aja, saya bilang kayak gitu. Jadi di hari kedua itu saya jadi admin malam, Bang. Jadi pagi tetap kerja, nyuci mobil, malamnya tuh mulai jam 6 sore sampai jam 7 pagi itu udah admin. Nah dari situ saya kan tinggal di mes, Bang. Kebetulan mes ini kan bentuknya bukan bangunan sih, bedeng kayu bentuknya. Terus juga 2 lantai, cuma lantai bawah 1 petak, lantai atas 1 petak, Bang. Saya siap-siap mandi tengah malam. Kebetulan itu kalau nggak salah jam 12 malam saya lagi di kasir. Anak-anak lagi pada di ruang mes lah, lagi pada tidur-tiduran. Di kasir saya sendirian, saya lagi pelajarin nih cara nyatet, cara menghitung, cara rekap. Di situ bolak-balik lembaran. Di situ kok tiba-tiba saya nyium kayak wangi-wangian bunga. Kok wangi banget gitu kan. Apa musang lewat? Kalau musang kan wanginya pandan, tapi ini bunga bener-bener bunga yang paling wangi banget gitu kan. Kok wangi banget. Wangi apa nih ya? Parfum nggak begini wanginya. Bolak-balik saya balik ke buku. Akhirnya di situ saya ngerasa merinding nih, pundak saya merasa pegel aja gitu. Dari situ alihin rasa takut saya, bersih-bersih kasir, bersih-bersih apa. Udah jam 3 pagi bos WA, Dayat kalau misalkan cucian sepi tidur aja, tutup aja nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya saya, iya Bu siap. Saya beres-beres selesai, saya masuk ke dalam kamar. Kebetulan saya mesnya di atas, saya ngambil, Bang. Di mes atas itu saya naik sendirian awalnya karena anak-anak di bawah nih. Saya naik ke atas sendirian, masuk kamar itu baru rebahan sih, Bang. Bener-bener baru rebahan, ngelihat handphone, badan saya di situ langsung berat, Bang, karena
awal yang waktu dikasih kan pundak berat itu masih saya berasa masih sampai ke mes yang di atas. Jadi saya tuh kelojotan sendiri bang, kelojotan sendiri. Teman saya nih si apa sebetulnya si Fadil, nah Fadil ini nanjak tangga ke atas, melihat saya lagi goyang-goyang badan, mata saya melek tapi ke ngarahnya ke atas, goyang-goyang badan, terus saya ditepak tuh kaki saya sama si Fadil. Ya hati-hati lu kenapa? Itu di situ saya baru bisa lepas. Maaf nih bang, saya pakai bahasa kasar, saya bilang gitu kan. Saya bangun, saya duduk. Lu kenapa ya? Gitu. Gila di sini tempat serem amat sih. Saya bilang kayak gitu. Lu kenapa? Gua berasa berat di sini kayak ditibanin. Kata si Fadil ini, lu mah kecapean kali, lu ngigo kali udah tidur ya. Lalu lihat aja sendiri kan gua baru naik ke atas. Masa iya gua udah pulas? HP gua aja tuh masih nyala videonya. Saya bilang kayak gitu. Iya kalau di sini mah emang ada ya. Cuma bilang kata ibu aja sih, kata bos itu ada. Cuma kita orang juga belum pernah tahu. Cuma bilang ada, yang penting numpang-numpang, ngencing jangan sembarangan di sini gitu. Dari situ, oh yaudah lupain aja. Si Fadil turun ke bawah kan saya masih berasa berat nih pundak. Di situ saya tepak pundak saya. Saya baca doa Al-Fatihah, saya tepak pundak saya bilang, saya di sini cuma numpang tidur. Saya di sini usaha. Saya nggak ada niat ganggu, nggak ada niat macem-macem. Kalau emang kiranya pengen kenalan ya kenalan aja, ngelihat dari jauh aja, jangan ganggu kayak begini. Udah begitu saya tidur lagi bang, alhamdulillah nih saya tidur. Keesokan harinya di pagi harinya saya kerja rutinitas biasa bang, rutinitas biasa, ikut bantu cuci mobil, ikut kerja. Udah sore saya selesai cuci mobil, saya mandi. Karena kalau kasir malam kan nggak boleh ikut nyuci nih. Ikut nyuci karena kalau lagi rame aja. Malam saya jadi kasir lagi. Kejadian lagi tuh di jam 1 malam lah bang. Ya namanya anak-anak kan lebih seneng pada di kamar ya, pada tidur-tiduran karena belum ada mobil yang masuk. Akhirnya anak-anak itu di kamar, saya di meja kasir. Saya lagi saya lagi lihat pendapatan, lagi rekap, saya mainan laptop, input-input mobil yang udah masuk. Di situ tuh di hawa saya di belakang kan, jadi ini tembok belakang saya ini kan udah dapur nih. Di situ tuh kayak ada suara orang ngegeram aja gitu, ngegeram tapi perempuan gitu. Saya bilang siapa sih di dapur ini gitu kan, geram begini. Di situ saya merinding lagi berat. Saya bilang ya Allah, kan udah dibilang gue di sini numpang-numpang. Saya sampai ngomong kayak gitu sendiri, kan gue di sini numpang-numpang, jangan ganggu, tolong jangan ganggu. Saya nyebut gitu sendiri sambil nulis. Dari situ merinding banget, saya celingukan bang, celinguk kiri, celinguk kanan. Nah ini CCTV yang di kasir kan bisa dikontrol dari handphone bos tuh. Saya ngeliat emang lagi muter aja. Dari begitu langsung dapat WA dari bos. Dayat kenapa ya? Gitu bos nanya. Kok kamu celingukan gitu sih? Kayak orang ketakutan. Saya bilang, ya bu, saya merasa merinding banget nih. Kayak di dapur kayak ada orang, tapi nggak ada orang, nggak ada yang masuk. Terus kata ibunya, ya udah ya numpang-numpang aja, di situ mah emang ada. Jadi nih bos ini kayaknya udah tahu nih, kayak tahu di situ emang ada. Entah itu dia taunya dari mungkin dia juga diganggu atau ada apa-apa. Saya masih belum mikir tuh bang. Dari situ Dayat ya udah itu ada Al-Quran di kasir, kamu baca-baca aja. Ya bu siap. Saya ngerasa merinding itu lagi-lagi bunga itu kecium lagi bang. Berat lagi pundak saya di situ nggak enak, jadi nggak enak badan lah, jadi ngerasa kayak meriang. Saya izin sama bos, bu kebetulan sepi, saya izin istirahat ya, pundak saya nggak enak banget dari kemarin. Nah terus kata ibu ya udah ya istirahat aja. Saya masuk ke dalam kamar, lagi-lagi dia rep-rep lagi bang. Tapi dia masih belum nunjukin sosoknya dia nih. Pas azan subuh, pas banget suara azan orang haji, saya kelepas lagi. Saya bangun di situ benar-benar kesel. Jadi begitu saya bangun, saya gebrak lantai mes. Teman saya di sebelah bangun. Kenapa ya? Gila di sini pokoknya gue cuma numpang tidur, udah dong jangan ganggu. Saya bilang kayak gitu. Gue di sini cuma usaha, aku dari kemarin ngikutin gue mulu sih. Saya bilang kayak gitu kan. Kalau emang kiranya pengen ngikutin ya dari jauh aja. Terus kata teman saya, lu ngomong apaan sih ya? Lu ngomong sama siapa? Lu kemarin ngeliat gue kelojotan Dil. Sekarang lu nanya gue gimana? Gue lagi-lagi nih di tempat ini kayaknya ada apaan sih Dil gitu. Gue mah di sini sama anak-anak gak pernah ada apa-apa ya. Tapi kok gue mulu Dil yang digangguin gitu. Ya lu kali, demen sama lu, suka sama lu kali gitu kan. Ya udahlah, saya bilang. Saya tidur lagi, keesokan harinya rutinitas biasa, malamnya itu, nah itu bang yang lebih titik seremnya lagi tuh di situ. Jadi cucian ini kan kebetulan di bulan
April itu juga lagi musim hujan ya. Musim hujan kita tutup jam 2 malam udah mau tutup nih. Saya di kasir, anak-anak udah saya bagiin gajinya. Saya langsung beberes karena ya tugas kasir itu kan berberes ember semua dan juga vakum. Vakum ini kan elektronik bang. Kalau misalkan vakum ini saya taruh di luar kan, karena lokasi cucian ini pinggir jalan bang, nggak ada tembok, nggak kalingan apa-apa. Kalau dia taruh di luar, nantinya takut hilang karena elektronik. Di situ saya beresin vakum, saya libat selangnya, saya pengen masukin ke dapur. Begitu saya pengen naruh vakum, saya baru belok badan, di situ ada cewek bang. Cewek itu asli, wujudnya itu cantik bang, cantik, bener-bener cantik, rambutnya panjang. Di situ saya masih mikir, misi mbak, saya taruhlah vakum. Saya sempat bilang misi mbak, saya taruh vakum. Dia ngelihat saya langsung balik badan lagi. Karena kan dapur itu lorong ya, lorong dan itu ada wastafel. Di sini kompor. Nah dia langsung balik badan lagi ngarah wastafel. Mungkin kata saya ini tukang dagang. Karena kan cucian itu kan di pinggir jalan raya disewain sama bos buat orang dagang. Di situ ada tukang roti, ada martabak, ada susu jahe lah. Mungkin kata saya tukang roti nih, karena kan perempuan yang jaga. Ya udah misi kak, saya bilang. Saya taruh, saya balik, saya ngeliat ke tukang roti ada di situ. Udah gitu saya perhatiin, iya ya, pakai kerudung dan juga ibu-ibu. Tadi siapa ya? Akhirnya saya masuk lagi, balik lagi ke dapur. Saya masuk, udah nggak ada. Di situ saya langsung, aduh bang, itu pikiran udah kayak pantau tuh. Saya di situ lari, ada si Dimas, lu kenapa ya lari dari kasir? Udah saya alasan pengen kencing. Saya bilang kayak gitu, saya ke kamar mandi, saya diem di kamar mandi. Itu siapa ya? Tukang roti bukan. Tukang susu jahe laki-laki, tukang martabak laki-laki. Udah gitu kan teman ngobrol di situ ya bang, tukang dagang. Udah dah jangan ganggu dah gitu kan. Nah itu saya di situ merasa apa mungkin ini efek yang saya main orang pintar ini. Saya bilang karena Akong pernah bilang kan, nanti dimanapun kamu ada kamu bisa lihat gitu kan. Akhirnya saya buka, saya cuci muka, saya ngambil air wudhu tapi nggak sholat bang. Jadi saya cuma ngambil air wudhu aja biar nenangin pikiran kan karena belum waktunya subuh. Saya keluar, saya ke dalam kamar. Di dalam kamar itu saya langsung ngambil handphone. Saya bilang sama Akongnya ini, Kong, saya diganggu. Terus juga dia nampakin Kong. Saya bilang kayak gitu. Terus karena jam 2 pagi kan Akong belum balas nih bang. Akhirnya saya tidur, paginya Akong balas. Waalaikumsalam Jang, diganggu gimana? Ditunjukin apa? Iya Kong, saya ditunjukin sama perempuan wujudnya. Di situ saya di dapur, saya ketemu di dapur. Begitu saya saya keluar, saya balik lagi ke dapur, dia nggak ada. Bentuknya gimana? Cakep Kong, perempuan. Ya itu suka berarti, karena kamu udah buka batin, kata Akong gitu kan. Berarti suka sama kamu. Kong jangan nakut-nakutin, saya bilang. Masa sih iya saya sama gitu-gituan, saya bilang kayak gitu. Kata Akong, ya udah gini aja, kalau emang kiranya kamu ngerasa nggak tenang, nggak nyaman, ya kamu kesini lagi aja gitu. Akhirnya 2 hari kemudian saya izin sama bos, Bu saya izin pulang dulu. Saya bilangnya pulang tapi saya ke Cirebon. Di situ saya dikasih batu bang, disuruh milih batu. Batu itu ada 7 biji. Warnanya itu ya batu cincin biasa lah. Di situ kalau misalkan kata Akong diceburin itu tenggelam, ya itu yang punya kamu, harus kamu bawa pulang gitu. Akhirnya saya celup batu pertama. Sebelum nyelupin batu ini disuruh sebut Rajaku Raja Semar, Semarku Semar Asih, 7 segera 8 ke badan aing. Baru kita ceburin batu. Saya ceburin batu ngambang. Saya ceburin batu ngambang. Batu keempat warna hijau ini, hijau lumut ini tenggelam. Tenggelam langsung, wah tuh tenggelam tuh kata Akong. Ya udah, kamu ke kamar saya bawa batunya dibungkus kain putih. Punggung belakang saya dipegang tangan kiri Akong, tangan kanan Akong ke dada saya. Sambil dia bilang, nih dikasih cari kertas kan nih kamu baca. Dia pegang dada saya baca di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qaumi pihalil muskilat. Saya baca tuh doanya tuh yang ditulisan sebanyak 7 kali. Saya baca itu terus. Akong lepas itunya langsung saya tenang. Dikasihlah tuh batu. Batu itu warna hijau kata Akong, terserah nih Jang, mau dijadiin kalung atau mau dijadiin cincin. Ini buat jaga-jaga Ujang biar nggak diganggu sama itu. Ujang tetap diganggu, tetap diituin, cuma dia nggak berani nyakitin gitu.
Tapi kong saya takut gitu-gituan, apalagi ini saya baru pertama kali nih kong, saya bilang. Terus kata kong, udah nggak apa-apa, kalau gitu mah wajar, dimanapun tempat ya pasti ada penunggunya, kata kong. Yang penting dia nggak ngerasa ganggu. Ya udah biar hati Ujang tenang, diusap tuh mata saya sama dia kan, diusap mata saya sama dia, ya udah boleh pulang. Akhirnya saya pulang kong, saya izin pulang karena besok kerja lagi kan, saya cuma izin sehari bang. Saya pulang nyampe Setiman itu pas banget pagi, saya udah langsung ikut kerja cuci. Malamnya ini di situ mungkin lebih tingkatnya lagi bang, mungkin itu dia ngerasa marah kali ya karena saya nutup batin atau gimana, mungkin kata Akung kan. Itu kejadian jam 3:30 pagi, cucian udah tutup bang, karena kan lagi-lagi hujan ya. Saya masuk ke kamar bang, saya milih mes kamar bawah karena malu saya ke atas kan, udah pagi juga. Saya di kamar bawah, saya tiduran nyender begini sih bang ke tembok, tapi kepala nyender, saya mainan HP bang. Kebetulan kamar mes itu saya ada bertiga, saya, Dimas, sama Idoy. Nah ini anak berdua udah pada tidur, kamar mesnya dimatiin lampunya. Saya mainan handphone, saya lagi ngechat sama temen lah, sama temen cewek, terus saya nonton Facebook. Yang namanya mata kan, kalau walaupun kita fokus sama satu handphone, di sebelah kanan kita ada apa kan kita kebayang gitu ya bang. Saya main ini kok kayak ada orang tuh di depan gitu. Kayaknya gede banget tuh orang gitu, bentuknya tuh gede kayaknya. Saya masih alihin, tapi kok lama-lama dia makin di situ aja, makin terang. Pas begitu saya nengok ke sana, ini perempuan itu bang. Jadi perempuan itu duduknya, dirinya di tempat cuci mobil yang kolong. Jadi cuci mobilnya itu bukan hidrolik, tapi yang dibikin pakai pondasi yang di kolong. Dia diri, di situ dia ngelambain tangan ke saya bang. Dia begini ke saya. Dari situ saya main handphone, saya inginin mata, kok dia dada. Cakep ya, namanya cewek cakep, tiba-tiba kayak saya kesirap gitu. Langsung saya dada balik. Begitu saya dada balik, dia langsung deket bang. Begitu dia deket ke saya, adanya di ujung kaki kiri saya, terus di kanan ini ada makhluk gede hitam bang. Kaki kanan saya, tapi dia diri, tiba-tiba dia maju, dia dudukin dengkul saya nih, nginjak dengkul saya yang makhluk hitam ini. Yang cewek ini, yang tadinya bentuknya cakep, dia langsung berubah bang. Wah itu mah benar-benar, saya pun nggak kuat ngelihatnya. Itu tangannya bang hampir nyentuh ke lantai, jari-jarinya balik ke atas, tapi jari-jarinya ini kayak tanduk domba yang melingkar begini. Saya perhatiin di situ, saya udah nggak bisa gerak, udah nggak bisa ngelawan. Mulut saya pun pengen bilang A aja nggak bisa. Itu langsung dia berubah, lama-lama rambutnya itu udah bukan lurus lagi tapi kayak gulali bang, megar, hitam. Begitu dia nunjukin itu, dia pengen nibanin saya, otomatis kan kalau kita pengen ditibanin takut ya bang. Jadi saya bisa ngelin pala sini. Kebetulan juga saya punya kakak, udah almarhum, kakak perempuan bang. Begitu saya langsung alihin muka saya ke kanan, di situ ada almarhum kakak saya bang. Itu posisi saya masih bangun, lagi duduknya itu di antara dua sujud, tapi bengong ngeliatin saya. Situ saya langsung bilang, Pok tolongin Pok. Saya bilang, Pok tolongin Pok. Empok saya tuh cuma masih ngeliatin aja bang. Begitu, Pok tolongin Pok, ya Allah Pok tolongin. Tiba-tiba tangan empok saya megang tangan kanan saya bang. Begitu empok saya megang tangan kanan saya, di situ saya bisa lepas bang. Pas bisa lepas, saya teriak, astagfirullahaladzim. Saya bilang kayak gitu. Si Idoy sama si Dimas bangun ketakutan bang. Si Idoy ini bangun, lari pengen nyalain lampu, nggak nyala-nyala. Akhirnya pas dia nyalain, itu makhluk masih ada bang. Itu makhluk masih ada di depan saya. Begitu lampunya nyala, langsung tuh bang, tuh makhluk terbang ke atas, dua-duanya tuh genteng itu kayak ditempong batu segede-gedenya bang. Buar langsung pas dia terbang ke atas. Langsung kata Idoy, apaan tuh ya ternyata saya gerabak-gerubuk. Lu kenapa ya? Gila Doy, gue ditambakin di sini. Asli Doy, serem banget di sini bang. Lu jangan takut-takutin ya, beneran. Emang lu apaan sih? Gitu kan. Cewek Doy. Yang gue lihat mah awalnya cakep. Pas udah kesini tiba-tiba jadi serem gitu kan. Oh lu jangan nakut-nakutin ya gitu kan.
Enggak nakut-nakutin gitu. Pas saya ngelihat ke kanan saya, ini kakak saya udah nggak ada. Di situ saya mikir, ya Allah, alhamdulillah masih dikasih perlindungan. Saya bilang, kakak saya ini udah almarhum, mungkin kakak saya saya sambil ucap, "Pok, makasih ya udah nolongin saya." Mungkin po saya nemuin saya juga kangen sama adenya kan, minta dikirimin Al-Fatihah. Ya di situ saya kirimin Al-Fatihah kan, Madiah binti Pulan. Saya bilang, coba tidur lagi, saya takut udah bang, udah benar-benar takut. Saya bilang sama Doi, begadang, temenin gua takut. Ya udah ya, nggak apa-apa, lu tenangin aja. Tuh, akhirnya udah pagi, saya langsung izin sama ibu, sama bos kan datang pagi tuh, "Bu, saya izin tidur ya, saya hari ini saya masuk malam aja, kasir aja. Kenapa, lagi nggak enak badan Bu?" "Oh ya udah ya, nggak apa-apa," gitu kan. Saya prepare, saya jaga kasir, aktivitas biasa lah bang, cuci mobil, nyatet gaji anak-anak. Itu jam 5 pagi bang. Selesai tutup, jam 5 pagi saya masuk ke mes, saya naik ke lantai atas, sendirian lagi. Teman saya nyusul si Idoi ini nih, teman saya nyusul ke atas. Saya tidur bang, posisi tidur saya miring. Si Idoi masih mainan HP, ngelihat saya langsung duduk bang. Dia ngelihat saya duduk, mata saya merem, tapi saya begini-begini bang, kayak orang pengen ditarik nyawanya gitu. Saya begini-begini badan saya. Di situ si Idoi videoin saya nih, langsung dia lari ke bawah. Langsung nggak, dari situ saya sadar, saya melek bangun. Kok gue duduk ya? Perasaan tadi tidur. Bilang kayak gitu. Saya nyender ke tembok. Kayaknya dia di atas saya ini kayak ada makhluk. Tapi saya nggak berani nengok ke atas bang. Kayak ada makhluk. Saya ngerasa kayak ada orang di atas. Nggak enak nih kata saya. Saya ambil handphone, saya jalan ke bawah. Di situ ada si Idoi, ada si Dimas di kasir. Saya samperin, "Doi, bukannya lu tadi di kamar? Lu kok ninggalin gua gitu?" "Lihat, lu lihat nih." Dikasih tunjuk handphonenya. "Bener bang, saya lagi kayak gitu, lagi kayak orang dicabut nyawa." "Lu ngimpi apaan sih? Lu ngigo apaan sih?" Enggak ngigo apa-apa." "Lu kok bisa kayak gini ya? Lu jangan nakut-nakutin gua ya." "Lu kecapean kali ya. Seumur-umur Doi gua tidur nggak pernah kayak begitu." Saya bilang kayak gitu kan. Akhirnya udah pagi, saya tidur lagi. Tidur siang bangun ikut nyuci. Nah ini yang mungkin akhirnya saya sempat kayak mungkin kayak pengen kayak orang gila lah bang. Di situ kebetulan tutupnya cepet nih, jam 1 malam. Anak-anak pada jalan keluar. Saya di mes sendirian. Saya di situ tidur. Saya bilang jangan ganggu. Jangan ganggu, udah capek. Saya bilang kayak gitu. "Udah ya, gue pengen istirahat, tolong jangan ganggu. Ini anak-anak lagi nggak ada." Saya tidur. Di situ saya langsung udah, itu mah dimimpiin bener bang. Jadi dimimpiin itu sosok makhluk cewek yang tadinya cakep, sosok hitam yang berbulu tinggi gede itu ngasih tahu wajahnya. Di situ saya mimpi tuh makhluk yang cewek itu senyum ke saya sambil ngelambai tangan. Terus cewek itu langsung rubahin bentuknya, yang kembali lagi ke yang tangannya panjang ke bawah, jarinya muter ke atas. Yang makhluk hitam itu nengok ke saya tuh mukanya udah kayak muka monyet bang, mukanya kayak monyet, tapi matanya itu merah sambil ngeces. Dia sambil ngecesin air liurnya tuh yang hitam itu. Cuma dia nggak ganggu nih, dia cuma ngeliatin aja diri. Nah yang cewek ini udahnya pengen ngerubah gitu, dia pengen nangkep saya lagi bang. Tapi dia tangannya sambil nunjuk kayak ke kalung yang saya pakai ini nih, kalungnya batunya masih saya pakai. Nunjuk ke saya. Di situ saya langsung kayak orang ketakutan. Di dalam mimpi itu saya orang ketakutan. Saya nengok ke kanan kiri, tiba-tiba ada almarhum kakak saya lagi bang. Di situ almarhum kakak saya, di situ saya juga balik lagi, saya bilang, "Pok, tolongin Pok," saya bilang. Tapi ini po saya udah di situ mas sekarang udah diem aja bang. Dengan mukanya tuh yang namanya pernah punya kakak kan tahu ya, apa mukanya tuh gimmicknya dia lagi marah apa gimana, karena kakak sendiri ya saya hafal banget. Di situ gimmicknya marah. Ngeliatin saya cuma ngeliatin tapi nggak nolongin nih bang. Padahal di situ posisi saya lagi ditarik-tarik nih sama yang cewek ini nih. Di situ saya bilang, "Pok, tolong Pok." Saya bilang kayak gitu kan. Akhirnya di situ saya langsung bisa bilang, "Astagfirullahaladzim." Baru saya bangun,
entah di mana bang, pokoknya saya ingat saya itu bangun, jadi itu langsung ada sapu lidi bang, sapu lidi yang buat nyapu. Saya bangun, saya ambil sapu lidi, saya di situ kayak orang gila bang. Saya gebrak-gebrak semua tembok kiri kanan. Pergi lu, jangan ganggu gua, cukup. Gua udah capek, tolong jangan ganggu gua, lu pada pergi katanya. Akhirnya di situ, ini si Dimas baru pulang nih. Dimas langsung meluk saya dari belakang. Yat sadar gitu kan. Akhirnya di situ saya langsung sadar bang. Begitu sadar saya nangis di situ bang. Ya Allah, kok jadi kayak begini sih gitu kan. Saya masih sayang sama istri saya masih sayang sama anak saya. Kalau emang ada jalan tolongin saya, cuma jangan cara kayak begini. Saya bilang kayak gitu. Kalau emang kitanya di sini nggak terima saya ada di sini, saya siap keluar. Saya bilang kayak gitu. Terus Dimas masih melukin badan saya tuh, tapi saya ngomong, kalau emang kitanya nggak terima saya ada di sini ya udah saya keluar. Kalau emang di sini saya punya salah atau punya salah kata ucapan atau tingkah laku saya minta maaf. Saya bilang kayak gitu kan. Yat istighfar. Situ saya astagfirullahaladzim. Saya duduk sama Dimas ngambil air putih, minum Yat. Lu cerita Yat, apa sih sebenarnya gitu kan. Gini Mas, gue baru cerita sama lu doang nih, lu jangan kasih tahu anak-anak. Tapi kan anak-anak sekarang udah tahu bang. Di situ saya bilang, Mas, gue pernah main orang pintar Mas. Jatuhnya sih pengasihan buat cewek ya. Lu mau kalau nggak jelek-jelek banget main gitu-gituan sih. Bukan Mas, gue mau buat bini gue sendiri. Karena gue masih sayang sama bini gue takut anak jadi korban ya gue main dukun Mas, pengasihan gitu. Cuma waktu itu gua nggak selesain terus kata Dimas, ya Yat, kebetulan gua kan tinggal Sukabumi Yat, Jampang Surade. Lu tahu kan Jampang Surade itu orang pintarnya kayak gimana, magicnya kuat-kuat. Iya Mas, gua tahu gitu. Ya udah, ayo ke kampung gua yuk. Gua ajak nanti yang kenal sama orang tua gua. Ya udah Mas, tar aja hari Minggu gitu kan. Singkat waktu saya udah ditenangin sama dia. Itu hari-hari sampai hari Minggu saya pengen berangkat ke Sukabumi, udah nggak nampakin, cuma saya masih direp-rep aja bang. Masih direp-rep lah, masih dimimpiin, ditibanin sama dia. Cuma nggak ganggu nampakin lagi, cuma kayak nibanin, kayak tangan saya dipegang nggak bisa gerak, badan saya ditibanin tuh masih sampai hari Minggu itu tuh. Begitu Minggu pagi saya izin sama bos, Bu saya izin sama Dimas ke Sukabumi, pengen main aja Bu ke Sukabumi ke kampungnya Dimas gitu kan. Oh ya udah, hati-hati. Saya ke sana pakai mobil rental berdua sama Dimas. Begitu sampai rumah orang tuanya, Dimas ceritain nih ke emaknya, kalau Dayat pernah main orang pinter tapi diganggu efeknya begini. Ya udah akhirnya nah Dayat, Dek, ayo ke rumah temen ibu. Jaraknya itu cuma kayak paling 500 meter lah, berapa puluh rumah dari rumahnya teman saya. Di situ saya langsung ketemu namanya Pak Haji Aep. Itu emang udah Pak Haji bang. Jadi itu dia kalau ngobatin orang lewat Al-Quran. Jadi dia buka Al-Quran sambil ngebacain. Di situ saya ditanya kenapa kok bisa diganggu. Iya Pak Haji, saya awalnya main dukun, main orang pintar buat istri saya karena saya masih sayang sama bini saya. Masih sayang sama anak. Emang gara-garanya apa ya saya nggak tahu, mungkin karena ekonomi. Terus kata Pak Hajinya, kamu masih muda Jang, masih muda Dek gitu. Kok kamu jadi main kayak gitu-gituan? Emang masih percaya sama gitu-gituan? Awalnya sih nggak percaya Pak Haji, tapi kan dengan adanya saya diganggu ini saya percaya tuh Pak Haji. Karena kata akung yang di Cirebon, efeknya ya begini, diganggu karena udah buka batin. Pas saya bilang kata Pak Haji itu, emang dikasih apa? Sama yang di Cirebon, saya dikasih batu nih Pak Haji. Saya keluarin batu saya dari kalung kan. Pak Haji di situ sontak langsung ngomong, iya itu gede banget. Saya nggak tahu nih yang dia lihat apa, kata Pak Haji. Iya itu gede banget. Lah cakep, gitu kata Pak Hajinya. Ya udah sini batunya copotin gitu. Saya copotin batunya. Pak Hajinya ke kamarnya dia. Itu batu nggak tahu dikasih air apa ya, diceburin ke botol, ke gelas plastik. Ceburin, dia bawa keluar dari kamar. Ayo Jang ke belakang. Saya ke belakang, ke halaman belakang. Pak Haji nggak tahu dia baca apa. Jadi nih aqua gelas batu, dia baca Quran bang, sambil sila dia baca Quran. Nggak tahu saya lah namanya
belum hatam Al-Quran, nggak tahu apa surat apa yang dibaca. Dia baca, terus dia ngambil Al-Quran surat gundul. Dia baca surat gundulnya, dia taruh, jang, kadia. Saya nemuin Pak Haji, iya Pak Haji, pegang batunya gitu kan. Pegang, kamu ucap 2 kalimat syahadat. 3 kali kamu ucap 2 kalimat syahadat, kamu bacain Al-Fatihah ini batu gitu kan. Di situ saya langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 3 kali, saya baca Al-Fatihah, diambil batunya sama Pak Haji. Begitu dilempar ke tanah sama Pak Haji ngebul, Bang. Jadi saya tuh mikir, buset, bukan cuma di film-film aja nih kata saya. Saya benar-benar ngeliat itu batu dilempar ke tanah langsung ngebul, Bang. Langsung ngebul. Di situ saya langsung keluar keringat, badan saya langsung lemes, Bang. Benar-benar nggak ketahanan gitu, Bang, lemesnya kayak orang pengen pingsan. Langsung ditopang Pak Haji, langsung diusap muka saya sama Pak Haji, diangkat saya sama Pak Haji. Benar-benar kayak orang nggak bisa jalan, Bang. Diangkat sama Pak Haji, saya duduk di kursinya. Udah Jang, udah bersih. Ini minum dulu. Lain kali jangan main kayak begini-beginian. Bahaya, bukan cuma buat Ujang, bukan cuma buat keluarga istri. Kalau keluarga istri terima, kalau nggak terima, gitu kan. Lagi juga tahayul Jang, zaman sekarang. Yang namanya jodoh, kalau emang dia pengen balik lagi, dia pasti balik lagi. Kalau yang namanya anak udah gede pasti nyari orang tua. Walaupun udah pisah sama orang tua, gimana pun caranya kasih sayang ke anak jangan pernah lupa. Kata Pak Haji gitu, iya Pak Haji, saya minta maaf saya udah main kayak beginian. Sekarang gimana Pak Haji? Ya mungkin sedikitnya Pak Haji nggak bisa bantu banyak gitu kan, karena mungkin ini juga lain ilmu, lain guru ya, kita nggak tahu lah ilmu apa yang dipakai kata Pak Haji. Ya paling efek-efek sedikit mah masih ada, cuma udah nggak parah kayak kemarin Jang. Yang penting Ujang rajin sholat, ingat sholat 5 waktunya, jalanin, yakin percaya sama yang di atas. Kalau emang jodoh Ujang pasti bakal balik lagi. Akhirnya saya pamit, Pak Haji saya pamit, makasih banyak. Di situ saya pengen ngasih mahar atau uang lah buat dia, nggak diterima sama Pak Haji. Udah bawa aja buat Ujang ongkos. Saya paksa pun udah bawa aja buat Ujang ongkos. Kalau Pak Haji terima, Pak Haji dosa. Saya nggak tahu nih karena apa nih. Dia bilangnya cuma karena dosa. Saya bilang, oh ya udah Pak Haji saya bawa pulang. Lebih baik uangnya buat ongkos, kalau nggak Ujang kasih fakir miskin pinggir jalan. Saya pulang, begitu sampai setiman mobil, saya bilang makasih sama Dimas. Mas, makasih banyak ya udah nolongin gua gitu kan. Tapi batu masih dikasih bawa pulang lagi nih sama Pak Haji, cuma udah nggak ada apa-apanya, ya udah buat pajangan aja. Saya bilang, Mas, makasih banyak ya udah nganterin gua gitu. Ya sama-sama, mudah-mudahan sih udah jangan ada gangguan lagi. Lu jalanin aja lah kayak kita biasa. Yang namanya bini gue doain dah ya, rumah tangga lu cepat selesai gitu. Lu juga masih muda, laki-laki kok lu takut, langkah lu panjang, lu nggak jelek-jelek banget gitu kan. Akhirnya gitu udah saya selesai dari Sukabumi kan, udah bilang makasih sama Dimas. Nah di situ ada satu tempat Bang, jadi ditutupin karpet ini di area cuci. Di situ saya merasa aneh. Setiap malam Jumat itu keluar tanah Bang, keluar tanah merah lah. Walaupun posisi hujan atau gimana itu tanah nggak basah. Jadi kayak tanah merah, kayak tanah kuburan kering. Pasti nongol tiap malam Jumat. Senin, Selasa, Rabu itu dia kita bersihin, Jumat dia nongol lagi malam Jumat. Senin, Selasa, Rabu malam Jumat nongol lagi. Di situ saya ngerasa aneh. Pas saya lagi buka karpet, ibu langsung megang pundak saya. Kenapa ya? Saya aneh Bu sama tanah ini begini. Akhirnya diceritain sama sama ibu. Dayat, ibu mau udah tahu dari kemarin, kayaknya Dayat yang paling diganggu di sini, gitu kan. Diganggu gimana Bu? Udah tahu gimana? Ya ibu mah tahu, gitu kan. Dayat yang namanya orang usaha, nggak di mana kan harus pakai penglaris ya, kata ibu. Yang namanya orang usaha harus pakai penglaris. Kalau nggak pakai gitu-gituan orang usaha ya nanti banyak gangguannya, gitu. Ya jadi di tempat ini ibu nanam penglaris ya. Gitu. Entah itu apa yang ditanam saya nggak tahu Bang, gitu kan. Terus juga ya yang gangguin kamu itu ya dari ini, cuma dia nggak bakal nyakitin kamu, cuma nunjukin aja, mungkin cuma kamu aja yang bisa ngelihat. Akhirnya di situ saya tahu Bang, oh ini cewek yang nampakin saya mungkin dari penglarisnya itu, gitu Bang. Jadi akhirnya ya udah sampai sekarang pun
Masih diganggu cuma arep-arep aja bang. Aja. Diminum dulu, Bang Dayat silakan. Siap. Nah, jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Dayat saat kerja di cuci steam mobil, tapi awal mulanya itu apa ya ke dukun ya. Iya, dukun. Tapi itu kan latar belakangnya ada orang ketiga, tapi itu bukan selingkuhnya, melainkan orang tuanya sendiri atau mungkin mertuanya dari istrinya Bang Dayat gitu ya. Betul. Nah ini juga banyak terjadi juga nih Bang kayak gini nih. Ini kita bahas bukan horornya dulu ya biar teman-teman semua bukan bermaksud untuk Bang Dayat juga, tapi banyak juga yang dimana orang ketiga justru mertuanya sendiri atau mungkin orang ketiga itu justru orang tua kita sendiri gitu kan. Alhasil entah diomong-omongin apa atau mungkin kan kadang kalau orang-orang itu dikit-dikit ke arah-arah sana gitu kan. Oh jangan apa namanya pegatin aja tuh istri kamu, pegatin aja tuh suami kamu gitu kan, gara-gara faktor ekonomi gitu kan. Kebanyakan tuh pasti ekonomi deh gitu kan, padahal kan rumah tangga ya, rumah tangga dibangun gitu sedikit-sedikit ya udah harus kita jalanin kan gitu ya. Tapi dari kalau gue tangkap maksud tujuan Bang Dayat itu justru dia karena sayang sama istrinya, karena sayang sama anaknya gitu kan yang masih dalam kandungan itu Bang ya, 5 bulan gitu kan, justru mempertahankan itu, tapi nggak tahu dari mana tiba-tiba merujuk ke orang pintar gitu ya. Bang. Itu jadi apa namanya tarik benang merah itu. Tapi masalah batu itu Bang sampai sekarang masih ada gak Bang? Masih ada Bang, masih dibawa? Saya pakai Bang. Ini masih saya pakai Bang. Coba Bang, boleh gak Bang? Boleh Bang. Biar kita lihat. Tapi ini udah nggak ada efek-efek apa Bang. Ya ke Bang Dayatnya? Oke. Maaf. Oh, berarti dari si Akong ya? Dari Akong. Bang. Akong itu udah ada ringnya apa cincinnya aja? Apa batunya batu aja? Biasa. Batu biasa. Batu biasa cuma udah bentuk cincin gitu. Cuma jadi kita cuma tinggal iket, dibilangnya iketan ya? Iya iketan. Iya. Oh tapi nah selama Bang Dayat kan dilepas dari Pak Haji tuh ya, Pak Haji yang ngebantuin entah itu perjanjian apalah gitu kan. Ada efek lagi gak ke Bang Dayat ini? Nggak ada Bang. Nggak ada? Nggak ada. Paling ayah saya jadi ngerasa bisanya gini Bang, nih orang besok bakal ada masalah. Oh. Gitu. Jadi ke arah situ feeling ya. Feeling saya jadi langsung ngerasa punya feel. Ini orang gak lama lagi umurnya bakal lewat. Tapi benar Bang. Benar. Oke, nah selama dikasih sama si Akong dan belum diobatin sama Pak Haji, Bang Dayat ini nggak kayak dikasih tahu sama Akong tuh, nih batu jangan dibawa ke ini, bawa ke ini, bawa ke ini gitu. Kayak misalkan banyakan orang kan, maaf Bang, banyakan orang kan ketika di orang dukun ya, kita bilang dukun ya, ini jangan dibawa ke kamar mandi, ini jangan dikasih ini, ini tiap malam Jumat dikasih ini. Selama itu Abang ada perlakuan khusus gak? Oh nggak ada. Jadi Pak Haji, si Akong ini cuma bilang ini buat nahan biar nggak diganggu aja. Oh, tapi nggak ada ritual-ritual khusus ya yang dikasih tahu sama si Akong ya? Jadi dan cuma pantangan juga. Apa? Cuma baca doa yang saya sebut tadi tuh. Ya mungkin kayak karena mantra kan ya. Rajaku raja semar semarku semar asih, ya, 7 ya. badan aing lah gitu Bang. Iya itu aja sih. Itu aja. Oh. Okay. Jadi nggak ada efek lain, pantangan harus ke kamar mandi, nggak boleh makan ini. Untuk dapetin batu itu kan Abang sempat ngeluarin mahar tuh ke Akong. Kalau jumlah nominalnya jutaan atau gimana? Gak usah sebut ini, tapi jutaan atau ratusan? Jutaan sih Bang. Jutaan? Jutaan. Untuk dapetin itu? Iya, dibilang seikhlasnya, tapi jutaan dia mintanya. Iya juga, kalau seikhlasnya mah nggak ada dompet kita kasih gitu kan, ini tapi jutaan. Nah setelah dari Akong, terus kemudian dapat batu itu, ada impact-nya kan? Misalnya istri tiba-tiba malah gimana gitu? Sepanjang saya ritual itu Bang, istri ini jatuhnya makin parah Bang, ngeblokir nomor saya. Makin ngejauh berarti? Makin ngejauh. Oh berarti nggak ada apa? Khasiatnya dong berarti? Nah itu dia Bang, dari situ mungkin karena saya ke bawah suges. Atau mungkin dari awalnya kata Pak Supriyadi ini pokoknya top chair. Di sini warga pada di sini semua. Ya mungkin saya suges karena percaya di situ Bang. Tapi jutaan kan lumayan iya, Bang, benar Bang. Iya oke. Semoga hubungan Bang Dayat kembali pulih Bang gitu kan. Dibukakan semua khususnya mertua ya. Karena orang ketiga kan mertua gitu kan, bukan dari istri itu kan. Oke. Nah, terus kemudian nih Bang. Kan di mana di cuci steam. Terus kemudian ada tanah merah. Iya, siap. Tanah merah yang sebenarnya itu nggak ada kalau hari Senin, Selasa, Rabu.
Jumat, ada kan di malam Jumat. gitu kan. Abang baru ketemunya itu setelah dari Pak Haji atau sebelumnya udah ngeliat itu dulu tuh? Sebelumnya udah ngeliat itu. Udah ngeliat itu, tapi belum bilang ke yang pemilik STEAM ini. Belum lihat. Justru saya tuh awal tahunnya karena heran bang, jadi setiap mobil cuci mobil nih, setiap nginjak karpet itu kok bannya jadi merah lagi. Sedangkan posisi cucian itu kan pinggir jalan, namanya pinggir jalan kan cor-coran bang. Betul. Mana ada sih tanah merah? Oh iya, lebih kayak ke situ ya. Iya, saya tuh jadi heran kok setiap mobil selesai cuci, mobil mundur ke belakang, nginjak itu karpet jadi kayak tanah-tanah. Kayak belok gitu iya. ya. Oh. Saya buka lah tuh akhirnya, lah kok tanah? Saya bilang, saya masih tutup. Gumpalan tapi bang, sorry bang. Biar kita tahu gambaran ini. Tanah kuburan kering bang. Oh. Tanah merah kering. Ya? Iya merah. Padahal posisi kan yang namanya tanah, walaupun dekat posisi tempat nyuci kan harusnya basah. Ini ditutupin karpet enggak bang? Oh iya, tapi harus basah. Apalagi cuci steam kan pasti air terus-terusan kan gitu kan. Apalagi musim hujan juga seharusnya kan keluar tuh ininya apa bekas-bekas tanahnya gitu. Ini malah enggak. Dan anehnya gini bang, jadi setiap Senin, Selasa, Rabu itu kan kita siramin tuh karpetnya. Saya buka, saya siram nih tanahnya, bet. Itu coran bang, nggak ada lubang buat tanah keluar. Oh, jadi kayak seakan-akan coran dikasih tanah. Iya, bukan gitu. Beneran tanah. Kalau kita tanah semua kan kita gali juga tanah terus tanah, tuh gitu kan. Jadi dibersihin ya coran. Iya ya, biasanya kan mungkin resapan air. Resapan air juga beneran tanah semua tapi bawah tuh. Bawahnya nggak ada coran tuh, ya kan? Kalau bawah ada coran tetap aja ngembang-ngembang juga dong air di situ. Iya, benar. Ternyata kalau kata tadi penuturan dari pemilik steamnya, ya apa namanya? Orang usaha. Penglaris lah gitu bilang ya. Itu silakan saja. Bukan silakan saja, tergantung dari ini semua yang punya usaha, tapi sedikit menyarankan yang nggak usah lah gitu kan ya gitu. Nah terus untuk teman-teman semua juga misalkan ada sebuah kendala nih, masalah, cobaan, jangan dikit-dikit ke dukun. Nah ini kan bang yang harus digarisbawahi kan ya. Bang. Gue sih nggak setuju juga kalau misalnya dukun tuh orang pinter bang. Iya kan? Iya. Kan kalau kita pinter itu kan dalam artian ilmu mungkin kayak misalkan dokter gitu kan. Ini dukun ya di zaman sekarang mungkin ada beberapa mungkin ya orang percaya dengan dukun. Ada yang percaya nih. Nah, ketika kita percaya sama dukun kan mendoakan Tuhan gitu kan ya. Jadi ketika teman-teman semua punya masalah ya berdoalah gitu kan. Dan buktinya kan tadi ketika Bang Dayat ditemenin sama siapa tuh ke Sukabumi tuh? Sama si Dimas. Dimas gitu kan, Pak Haji, ya kan? Iya. Bisa mengalahkan ilmu yang kita bilang ilmu hitam. Iya. Dengan dari kekuatan yang tadi Al-Quran itu kan? Gitu kan. Jadi kalau untuk teman-teman semua ya jauhinlah apa namanya hal-hal yang ilmu hitam gitu ataupun apa. Tapi berarti ini nggak ada isinya bang ya? Udah nggak ada. Dan nggak ada impact ke badan abang. Misalkan kenapa lagi gitu badannya tiba-tiba keringat dingin atau gimana? Nggak ada bang. Jadi udah aman. Berarti cuma fisiknya doang nih ya kan? Aja. Isinya mah nggak ada. Udah nggak ada. Bang. Nah, Bang Dayat sempat nanya nggak ke Pak Haji bahwasanya pas Pak Haji bilang, wah ini mah gede banget. Mungkin sekian detik atau sekian minggu Bang Dayat keingetan, wah jangan-jangan yang gue lihat nih yang kukunya kebalik kayak tanduk domba gitu. Ke arah situ gak Bang Dayat? Saya sih mikirnya begitu bang. Jadi mungkin udah senang sama batu ini kan karena kan aku ngasih ini kan buat jagain saya kan. Pas diganggu ini saya mikirnya gitu karena Pak Haji juga bilang, oh iya gede banget itu, oh iya cantik banget, cakep banget. Oh cewek gitu. Berarti yang tadi kan? Iya ngomongnya gitu sih. Nah tapi terlepas itu semua yang di mes itu bedeng tuh terbuat dari ini ya teman-teman semua apa kayu gitu ya kan, triplek gitu, itu bedeng gitu kan. Nah di selama abang tidur bedeng kan biasanya ramean tuh, ya kan ramean. Misalkan si temen abang terus ngerasain hal yang sama, pernah gak kejadian kayak gitu tuh? Teman pernah, karena mungkin tadi saya pengen cerita cuma nggak boleh diceritain lah sama teman. Saya cuma bilang pernah anak situ, posisi malam juga, saya lagi posisi ke warung, dia sendirian dari lantai atas turun ke bawah. Karena di lantai atas dia main handphone, dia ngedenger di bawah berisik nih, yang namanya kita buka lemari nginjak triplek kan berasa ya betul, di bawah ada orang. Teman saya tuh mikirnya di situ ada saya. Teman saya turun ke bawah. Teman saya nengok ke tempat saya tidur nih, nengok ke kanan. Ada orang nih, cowok gitu kan. Langsung dia balik badan, ngambil baju di lemari dia kan lemarinya dibikin gantung ya, di triplek. Dia itu pas balik badan gede tinggi hitam bang. Gitu. Dia langsung gede tinggi hitam tapi dia ngomong lagi sila.
duduk sila. Lagi sila. Iya, mukanya dia bilang sama kayak saya, muka monyet. Berarti sama kayak yang di itu loh, abang lihat dong. Iya, dia langsung lari keluar. Saya pulang dari warung, lu kenapa mas? Lagi duduk dia di tempat cuci kolong tapi lagi bengong. Gua ngeliat ya di dalamnya ngomong kayak gitu. Pas sebelum Bang Dayat ke Pak Haji itu Sebelum berarti ke kan Pak ya? Haji, iya. Oke, tapi setelah ke Pak Haji nggak ada penampakan nggak ada sih, gangguan, cuma rep-repan doang. Iya, rep-rep aja sampai sekarang. Rep-rep mungkin karena faktor kita kecapean Iya, gitu siap, kan. Kadang kita gitu tuh kalau seharian beraktivitas kecapean, kadang tidur tuh kalau bahasa kita itu ngigo. Iya, Kalau siap. bahasa kerennya rep-repan kan keren rep-repan gitu kan. Siap. Oke, ya kita doakan semoga Bang Dayat sehat selalu Bang ya. Iya, amin bang. Panjang umur, murah rezeki gitu kan. Begitupun juga teman-teman semua gitu kan. Panjang umur, murah rezeki. Dan juga tadi udah jelaskan sama Pak Haji juga kalau namanya jodoh tuh udah ada yang ngatur Iya, gitu kan. Kalau emang ditakdir untuk pisah ya kita mau gimana lagi. Tapi kan kita masih berusaha. Tapi dalam artian berusaha bukan dalam tanda kutip ilmu hitam gitu kan. Yang dijelaskan sama Pak Haji tadi gitu. Oke Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya. Bang Dayat punya pesan gini Bang untuk teman-teman semua nih Bang. Ya kalau saya sih pesan buat teman-teman, saya sama sih kayak omongan abang tadi. Jangan sedikit-dikit menghubungkan itu dengan orang pinter lah. Jangan sedikit-dikit percaya sama omongan orang. Kesini aja nih, bakal selesai masalah. Sini aja bakal selesai masalah. Yang saya rasain, yang saya alamin bukan selesaiin masalah. Justru malah lebih berantakan. Berantakannya saya kena ganggu, istri nggak dapet, gitu kan? Habis di uang juga, habis tenaga juga, habis waktu ya, juga. Betul. Gitu. Sampai akhirnya berapa kali tuh bolak-balik tuh ke Cirebon tuh. Ya lumayan sih. Ya kan, 2/3 tadi tuh. 3 dan kali balik sih ada. pasti kan ongkos, terus pasti ngasih lagi. Sedangkan Pak Haji itu juga dikasih nggak mau. Ya kan, emang kayak gitu sih seharusnya. Ketika ada orang yang minta tolong, kita tolong selagi kita bisa. Dan agama itu nggak bisa itu kan jatuhnya kayak diperjualbelikan kalau misalkan yang si dukun dan sebagainya deh gitu kan. Yang menjual ayat Al-Qur'an lah gitu kan, seakan-akan tuh ini adalah doa untuk ngapain gitu. Kan enggak kan, kalau artinya kan enggak gitu. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua ya. Pesannya disampaikan, hikmahnya juga teman-teman semua mungkin udah nangkep dari keseluruhan Bang Dayat gitu kan. Tapi abang ada rencana gak untuk gimana itu batu? Atau mungkin simpen aja untuk? Kalau saya sih cuma saya pakai pajangan aja sih. Pajangan aja, karena emang gak ada efeknya. Nggak ada efeknya, kedua juga kenang-kenangan nih bang. Saya pernah main begitu dan efeknya itu nggak ada. Nggak malah bukannya berhasil kayak tadi saya bilang, bukan berhasil malah nambah ribet. Cuma kenang-kenangan aja nih, ibaratnya ya udah saya beli batu jutaan aja gitu sih. Mikirnya gitu aja. Kalau abang nggak kayak gitu, misalkan kita budgetin 3 juta misalkan. 3 juta beli batu di bagus banget bang. Iya itu dia bang. Iya kan? Beli handphone aja udah yang baru. Iya yang baru nih. Ya tadi untuk nindiri aja bang ya, yang buat kenang-kenangan ya. Anggap aja lah gue misalkan beli batu ini 3 juta, padahal mah kalau dilihat mah dengan budget 3 juta misalkan ini mah budget 3 juta tuh batu udah cakep banget tuh gitu. Tapi ya ini jadi kenangan Bang Dayat ya. Dan tadi juga Bang Dayat udah bilang bahwasanya gue adalah korban dari omongan-omongan orang yang minta sesuatu pada dukun tapi alhasil nggak ada hasilnya gitu kan, malah tekor iya. Dan justru bukan tekornya aja, bukan material aja, tapi di masalah hubungan daripada Bang Dayat sama istri itu ya Bang ya. Oke. Mungkin gue tutup dulu Bang ya, video Bang ya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Dayat ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah hubungan bersama istri mungkin yang mau nikah sekarang gitu kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Oke, Bang, thank you Bang ya. Siap, Alhamdulillah. Oke. Bungkus.